Perdana penyerahan sertifikat program redistribusi tanah 2025 di Desa Sidodadi. Redistribusi tanah rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk membagikan atau memberikan tanah kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dengan tujuan pemerataan dan pengurangan kesenjangan pemilikan tanah. Tanah yang menjadi objek redistribusi berasal dari tanah objek reform agraria TORA. Kegiatan ini disertai dengan pemberian sertifikat hak atas tanah. Redistribusi tanah merupakan bagian dari reforma agraria yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat melalui pembagian lahan secara adil. Ini juga merupakan upaya untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Redistribusi bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan tanah antara pemilik besar dan kecil. Dengan memiliki tanah, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka. Redistribusi tanah memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat. Redistribusi tanah dilakukan melalui beberapa tahap. 1. Identifikasi TORA menentukan tanah yang akan menjadi objek redistribusi, seperti tanah kelebihan maksimum, tanah absenti, dan tanah negara lainnya. 2. Penentuan subjek redistribusi menentukan masyarakat yang berhak menerima tanah. 3. Pembagian dan pemberian tanah memastikan tanah dibagikan kepada subjek redistribusi yang memenuhi syarat. 4. Memberikan sertifikat hak atas tanah kepada penerima tanah. Seperti halnya dalam acara penyerahan sertifikat redistribusi tanah objek reforma agraria tahun 2025 untuk warga Dusun Mandigu, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember yang digelar di lapangan Mandigu, Senin 22 Desember tahun 2025. Mengukir sejarah agraria untuk pertama kalinya di Desa Sidodadi, sertifikat hak milik dari program redistribusi tanah TORA resmi dibagikan kepada masyarakat, khususnya warga Mandigu. Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Jember Gus Muhammad Fawaid. Sebanyak 1.700 sertifikat hak milik TORA tahun 2025 diserahkan kepada masyarakat. Tampak secara seksama, anggota DPR RI Komisi Kedua dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB Hari Muhammad Hozin, Bupati Jember Gus Muhammad Fawaid, Kepala Kantor Pertanahan Ikhtiar atau BPN Kabupaten Jember Gilman Afifuddin, S. Tinggi, M.C., dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Jawa Timur Dr. Asep Heri S. Hari M. Hari KRMP. Juga turut serta unsur Forkopimda, jajaran organisasi perangkat daerah OPD Kepala Desa Sidodadi dan juga beberapa kepala desa lain yang ada di Kecamatan Tempurejo, serta warga Mandigu selaku penerima sertifikat program redistribusi tanah. Dalam sambutannya Kepala Ikhtiar atau BPN Jember Gilman Afifuddin, S. Tinggi, M.C., menyampaikan pada tahun ini Ikhtiar atau BPN Jember mendapatkan amanah dari kementerian untuk dapat mendistribusikan tanah yang kurang lebih ada 2.000 untuk di Kabupaten Jember. Dalam waktu tidak lebih dari 2 bulan dengan melakukan bersama-sama di lapangan melakukan sosialisasi pengukuran hingga pada akhirnya bisa mendapatkan sertifikat distribusi tanah. Berkat dukungan yang kuat dari Kementerian Pusat, DPR RI, dan pemerintah Kabupaten Jember serta masyarakat dengan komitmen yang kuat dalam waktu yang singkat ini, kita bisa melakukan pensertifikatan. Semoga kedepannya untuk daerah-daerah lain dan desa-desa lain yang kemarin sudah mendapatkan pelepasan dapat juga segera mendapatkan sertifikat. Dan pada hari ini yang mendapatkan sertifikat dapat memanfaatkan dengan baik, juga diberikan keluasan dalam rezekinya dengan memanfaatkan tanahnya dengan baik. Dalam sambutannya Kepala Ikhtiar atau BPN Kabupaten Jember Gilman Afifuddin, S. Tinggi, M.C. menyampaikan. Puji syukur alhamdulillah kita bisa bersama-sama kita sampai pada langkah pada akhir tahun 2025. Kami melaporkan bahwa pada tahun ini kita mendapatkan amanah dari kementerian untuk dapat mendistribusikan tanah yang kurang lebih ada 2.000 untuk di seluruh Jember. Dan alhamdulillah dalam waktu tidak lebih dari 2 bulan kita semua melakukan bersama-sama, kita ke lapangan, sosialisasi pengukuran, hingga pada akhirnya nantinya Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan sertifikat distribusi tanah. Semoga langkah kita semuanya adalah berkat dukungan
baik dari Kementerian Pusat, kemudian juga dari DPR RI, dari pemerintah kabupaten, dan bersama juga dengan masyarakat dengan komitmen yang kuat, akhirnya dalam waktu yang cukup singkat ini kita bisa melakukan pensertifikatan. Semoga kedepannya daerah-daerah lain, desa-desa lain yang kemarin sudah mendapatkan pelepasan dapat juga segera mendapatkan sertifikat. Dan semoga Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini akan mendapatkan sertifikat dapat memanfaatkan dengan baik tanah-tanah dan juga dapat diberikan keluasan di dalam rezekinya untuk memanfaatkan tanahnya dengan baik. Masih di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Jawa Timur Dr. Asep Heri S. Hari KRMP dalam sambutannya ia mengatakan, di Kabupaten Jember ini masih ada kurang lebih sekitar 511.000 bidang tanah yang masih belum bersertifikat. Karena itu kita akan cicil bertahap kita selesaikan, dan untuk 2026 kita akan beri target untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap ETSL di Kabupaten Jember dengan kode ke-30.000 serta target untuk redistribusi program reform agraria dengan kode 5.000 dengan data harus clear and declare, jangan sampai masuk kawasan orang seperti hutan, sungai, sepadan, dan lain sebagainya. Bahwa bentuk cinta kepada rakyat kita hadir di tengah-tengah kebutuhan rakyat. Dan hari ini di Kabupaten Jember ada 2025 sertifikat redis yang hari ini kita laksanakan 1.700 dibagi di Dusun Mandigo. Ini menunjukkan sebagai bukti bahwa guyup, rukun, koordinasi, kolaborasi, serta kerjasama yang bagus. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama keluarga besar Kanwil Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Jawa Timur mengaturkan terima kasih yang pertama kepada Gus Hozin selaku Mitra Kementerian Ikhtiar dari DPR RI Komisi Kedua dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Gus Fawait Bupati Jember. Ia juga berpesan bagi yang belum bersertifikat harus sabar, karena negara juga punya keterbatasan anggaran, tandasnya. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Komisi 2 DPR RI fraksi PKB Gus Hozin, wakil kebanggaan kita bersama. Yang sama-sama kita muliakan, kita takdimi Al-Mukarrom Gus Bupati, tepuk tangan untuk beliau. Beliau yang sangat cinta kepada rakyatnya, beliau yang sangat cinta kepada umatnya. Tepuk tangan lagi untuk beliau ya. Dami dak muka lah milah muka. Prinsip beliau, susah Bapak Ibu semuanya adalah susah bupati. Nah, ini bupatinya luar biasa ini. Nah ini yang kita banggakan, Kepala Desa Sidodadi, luar biasa. Gus Hozin, Gus Bupati, di Jember ini masih ada kurang lebih 511.000 bidang tanah yang belum bersertifikat. Masih 511.000 bidang tanah yang belum bersertifikat. Oleh karena itu kita akan cicil secara bertahap, kita selesaikan. Insya Allah tahun 2026 kita beri lagi target untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap di Jember 30.000. Insya Allah kita akan beli lagi target untuk redistribusi program reforma agraria 5.000. Nah, tolong digarisbawahi, sudah harus clear and clean, jangan masuk kawasan punya orang, kawasan hutan, kawasan sungai, sepadan, dan lain sebagainya. Bahwa kita bentuk cinta kepada rakyat itu adalah hadir di tengah-tengah kebutuhan rakyat apa. Butuh sertifikat,
bantu sertifikatnya ya. Hari ini di Jember ada 2025 sertifikat redis yang hari ini kita laksanakan 1.700 dibagi. Ini sebagai bukti bahwa guyup, rukun, koordinasi, kolaborasi, kerjasamanya bagus. Jadi yang belum, sampaikan kepada tetangga-tetangganya, harus bersabar karena negara juga punya keterbatasan anggaran secara bertahap. Begitu. Tidak mau ketinggalan Bupati Jember Gus Muhammad Fawaid, sebelum menyampaikan mengajak semua tamu undangan bersyalawat, ia menjelaskan barokahnya bersyalawat hari ini mendapatkan sertifikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali moco. Barokahnya sholawat hari ini dapat sertifikat. Alhamdulillah. Hadir di tengah-tengah kita yang memperjuangkan sertifikat panjenengan anggota Komisi 2 DPR RI Gus Hozin. Beliau yang selalu saya mintain tolong kalau Bupati punya kesulitan di Jakarta termasuk urusan sertifikat ini, Gus Hozin ada di garda terdepan membela kita semuanya. Dan semua bapak-bapak dan emak-emak yang saya lihat senyumnya begitu sumringah, yang akan bentar lagi dapat warisan sertifikat. Kalau sudah punya sertifikat ini sudah pasti aman sampai seterusnya. Alhamdulillah. Pesan saya cuma satu, kalau sudah dapat sertifikat jangan sekolah, jangan disekolahkan. Saya khawatir hari ini dapat sertifikat, besok berbondong-bondong ke Bank Jatim sekolah. Saya tidak ikut tanggung jawab ya. Saudara-saudara, program ini sudah bertahun-tahun kita perjuangkan, belum? Dan baru di era Presiden Prabowo akhirnya masyarakat sini bisa tersenyum dapat sertifikat. Presidennya siapa? Presidennya siapa? Maka saudara-saudara, ini pertanda baik. Bahkan kami matur sama pemerintah pusat, sama Gus Hozin, sama Pak Prabowo, tahun depan sertifikat yang akan diberikan akan jauh lebih banyak dibanding tahun 2025. Artinya inilah saudara-saudara, kalau kita punya presiden yang memikirkan masyarakat, khususnya masyarakat di pinggir hutan. Contoh lagi, di era Indonesia merdeka sampai hari ini belum pernah ada harga pupuk turun, harga pupuk subsidi turun. Hanya di era Presiden Pak. Ia pesan kepada warga penerima sertifikasi redistribusi tanah, kalau sudah mendapatkan sertifikat jangan sampai dijadikan anggunan, karena program ini bertahun-tahun kita perjuangkan dan baru di era Presiden Prabowo Subianto akhirnya masyarakat Dusun Mandigu, Desa Sidodadi dapat tersenyum dapat sertifikat. Dan untuk tahun depan sertifikat yang akan diberikan akan jauh lebih banyak dibandingkan tahun ke-2025. Program ini tidak hanya memberikan legalitas aset berupa sertifikat, tetapi juga redistribusi tanah itu sendiri sehingga membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga yang hidup di sekitar kawasan hutan. Tidak cukup di situ aja, ia juga menyampaikan di era kepimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk harga pupuk bersubsidi turun. Terangnya, pada kesempatan tersebut anggota DPR RI Komisi Kedua dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB Hari Muhammad Hozin dalam sambutannya mengatakan, Gus Fawaid Bupati Jember memunculkan slogan semua karena cinta karena ingin menjadikan seluruh warga Jember adalah orang-orang beliau cintai, maka apapun untuk warga Jember beliau insya Allah siap membantu termasuk pada siang hari ini.
Program redistribusi tanah ini bagian dari semangat reform agraria yang dijadikan program prioritas oleh Presiden Prabowo Subianto. Di Kabupaten Jember, kepemimpin Gilman Afifuddin cuma butuh waktu 2 bulan lebih untuk menyelesaikan program ini. Dia juga menyampaikan untuk target tahun ini ada 2025, insya Allah tahun depan naik menjadi kali lipat menjadi ke 5.000 karena masih banyak di beberapa desa yang lain yang belum bersertifikat, tuturnya. Ia juga menjelaskan program PT ISL pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah negara membantu sertifikatnya dan kalau Redis memberikan sertifikat dan tanahnya. Dengan adanya sertifikat ini, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat, dan gunakan sertifikat itu secara bijak atau produktif. Jangan sampai digunakan dengan hal-hal yang konsumtif. Ia juga menjelaskan tahun depan PT ISL yang sekarang di Kabupaten Jember ada 8.000 dan untuk tahun depan akan dinaikkan menjadi ke 30.000. Mudah-mudahan target redistribusi dan PT ISL di Jember bisa dipenuhi secara maksimal di tengah kepemimpinannya Presiden BPK Hari Prabowo Subianto dan Gus Fawait selaku Bupati Jember. Program ini tak bisa berjalan tanpa ada kolaborasi demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia berharap mudah-mudahan pertemuan ini bisa mendapatkan barokah dan masalah yang lebih besar untuk kemajuan Kabupaten Jember. Dan untuk di Kabupaten Jember sekitar ada 2.000 redistribusi tanah dari 2.000, 60% sampai 70% ada di Kecamatan Tempurajo. Maksud dengan tujuan penyerahan sertifikat tersebut guna memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui program redistribusi tanah. Ia juga memberikan apresiasi kepada Bupati Jember Gus Fawait dengan programnya, belum dapat 1 tahun menjabat banyak menggelontorkan atau meluncing program-program yang menyentuh langsung ke masyarakat, seperti biaya siswa 20.000 untuk mahasiswa se-Kabupaten Jember, insentif guru ngaji, serta UKC prioritas dan ini perdana atau sejarah. Terangnya, inilah salah satu bentuk perhatian dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan agraria yang memihak kepentingan rakyat. Dan ini juga luar biasa dalam waktu relatif singkat. Dengan waktu 2 bulan bisa menyelesaikan program redistribusi tanah. Selaku anggota DPR yang kebetulan saya ada di Komisi 2, membidangi urusan tanah, membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, membidangi urusan kepegawaian, P3K, paruh waktu, penuh waktu, honorer, itu termasuk di bidang kami. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, program redistribusi tanah ini bagian dari semangat reforma agraria yang dijadikan program prioritas oleh Presiden Prabowo. Kabupaten Jember di tengah kepemimpinannya Pak Gilman cuman butuh waktu 2 bulan sekian hari menyelesaikan ini. Dan target tahun ini ada 2025 tadi yang disampaikan Pak Kanwil, insya Allah tahun depan naik hampir 3 kali lipat menjadi 5.000. Jadi kalau PTSL itu negara membantu sertifikatnya, kalau Redis ini memberikan sertifikat dan tanahnya. Jadi gunakan sertifikat itu secara bijak, secara produktif. Nah, tahun depan PTSL yang sekarang di Jember ada 8.000, insya Allah tahun depan dinaikkan sampai 4 kali lipat, 5 kali lipat menjadi 30.000. Jadi target distribusi dan PTSL Jember bisa terpenuhi maksimal di tengah kepemimpinannya Pak Prabowo selaku Presiden dan Gus Fawait selaku Bupati. Mudah-mudahan kita semua kolaborasi, karena tidak bisa program ini berjalan kalau Bupati tidak kolaborasi, DPR RI-nya tidak kolaborasi, BPN-nya, camat, desa, semuanya harus kompak demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa mendapatkan barokah dan maslahah yang lebih besar untuk kemajuan Jember. Jadi di Jember tahun ini ada 2.000. Dari 2.000 itu 60-70% adanya di Tempurjo. Alhamdulillah, pergunakan sertifikat itu secara bijak. Doakan Presiden kita, Bapak Insinyur Haji Prabowo Subianto, senantiasa diparingi kesehatan dan keberkahan. Saya juga sebagai pribadi mengapresiasi, belum 1 tahun Gus Bupati ini sudah
banyak menggelontorkan, meluncing program-program yang menyentuh langsung ke masyarakat. Beasiswa 20.000 mahasiswa se-Kabupaten Jember, ada insentif guru ngaji, ada UHC prioritas, dan itu perdana sejarah. Tidak pernah bupati-bupati sebelumnya berani mengambil terobosan itu. Kenapa? Anggarannya besar. Kepala Desa Sidodadi Suyono, melalui Zoom ia mengucapkan terima kasih kepada Presiden BPK Prabowo Subianto, juga kepada Kementerian Kehutanan dan Ikhtiar atau BPN serta Bupati Jember Gus Muhammad Fawaid yang sudah membantu suksesnya program redistribusi tanah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kementerian Kehutanan dan juga dari ATR BPN, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gus Bupati Jember, Gus Fawaid, yang telah membantu untuk kesuksesan program ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih dari ATR BPN Kabupaten Jember. Suprapto dari Desa Sabrang, Dusun Ungkalan, salah satu penerima simbolis penerima sertifikat redistribusi tanah di Desa Sidodadi. Saat ditemui ia menyampaikan, dengan penyerahan sertifikat simbolis atas nama warga Dusun Ungkalan, mengucapkan sangat berterima kasih kepada pemerintah terutama dari BPN, Bupati Jember juga instansi yang terkait yang telah mendukung adanya penerbitnya sertifikat di wilayah Dusun Ungkalan. Dan untuk sertifikat redistribusi tanah yang diterimanya tersebut atas nama sendiri yaitu Suprapto, ia juga berharap kepada pemerintah BPK Presiden Prabowo Subianto dan BPN serta Bupati Jember Gus Muhammad Fawaid untuk yang masih belum terutama di daerahnya Dusun Ungkalan segera dapat terrealisasi di tahun ini, ungkapnya. Selaku Kepala Dusun Ungkalan Desa Sabrang. Gimana tanggapan jenengan sendiri selaku penerima simbolis dari Gus Fawaid tadi, Pak? Ya, saya atas nama dari wakil warga Dusun Ungkalan Desa Sabrang dengan adanya penyerahan sertifikat simbolis atas nama warga Dusun Ungkalan, kami pertama sangat berterima kasih kepada pemerintah terutama dari BPN, Bapak Bupati, dan instansi yang terkait yang mendukung adanya penerbitan sertifikat di wilayah kami. Bisa dijelaskan, Pak, terkait simbolis tadi atas nama siapa, Pak? Ketepatan penerimaan simbolis tadi atas nama saya sendiri, atas nama Suprapto. Harapan saya sendiri juga atas nama wakil dari masyarakat, ya kami masih berharap kepada pemerintah, ya Bapak Prabowo, juga dari BPN, Bapak Bupati, dengan adanya sertifikat yang tahun ini diserahkan kepada masyarakat, dan untuk yang masih belum ini mungkin di daerah saya, mungkin di wilayah lain juga masih ada. Kami juga masih berharap untuk segera bisa direalisasi seperti tahun ini. Program Tora ini merupakan bentuk program nyata kepedulian pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan kepastian legalitas kepemilikan tanah demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Perlu diketahui bersama bahwa kegiatan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan ini merupakan yang pertama yang berhasil dilaksanakan dengan baik di Desa Sidodadi. Gainius TV Hadi melaporkan dari Tempurejo.